ajalku. Ku kasih pasir putih di pantaimu senang, di mana lautan biru berkilat dalam terang. Ku kasih gunung-gunung besar mulialah, dan awan yang melayang keliling puncaknya. Ku kasih kau tanah yang dengan buahmu membayar kerajinan dan pekerjaanku. Oh, ku kasih bunyi ombak yang pukul pantaimu, nyanyian yang selalu senangkan hatiku. Ku kasih hutan-hutan selimut tanahku. Ku suka mengembara di bawah naungmu. Syukur bagimu Tuhan, kau berikan tanahku. Beri aku rajin juga, sampaikan maksudmu. Ku kasih gunung-gunung besar mulialah, dan awan yang melayang keliling puncaknya. Karena ku kasih kau tanah yang dengan buahmu membayar kerajinan dan pekerjaanku. Oh, oh. Ku kasih bunyi ombak yang pukul pantaimu, nyanyian yang selalu senangkan hatiku. Ku kasih hutan-hutan selimut tanahku. Ku suka mengembara di bawah naungmu. Syukur bagimu Tuhan, kau berikan tanahku. Beri aku rajin juga, sampaikan maksudku. Ku kasih hutan-hutan selimut tanahku. Ku suka mengembara di bawah naungmu. Syukur bagimu Tuhan, kau berikan tanahku. Beri aku rajin juga, sampaikan maksudmu. Beri aku rajin juga, sampaikan maksudmu. Ya, Ya, selamat selamat malam para para pemirsa pemirsa dimanapun dimanapun berada, berada, baik yang ada baik di yang ada di Papua maupun yang maupun ada di luar negeri. Nah, sekarang kita bincang-bincang seputar Hari Kemerdekaan Papua 1 Desember 1961. Jadi sebelum saya mulai, ya saya ucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan West Papua 1 Desember 1961, dan sekarang 1 Desember 2024. Nah, di mana umur Papua sekarang sudah 63 tahun.
sampai kita dicaplok dan dijajah sama Indonesia. Jadi sekarang kita harus berdiri, fighting untuk lawan. Nah, di sini saya mau bicara seputar dasar hukum Papua 1 Desember 61 itu, mengenai proklamasi itu. Dan proklamasi 1 Desember ini merupakan apa, proklamasi secara de jure atau hukum. Secara de facto-nya itu 19 Oktober 1961, di mana apa, Dewan Papua waktu itu, Dewan New Guinea, mereka membentuk satu komisi yang disebut dengan Komisi Nasional Papua Barat. Nah, komisi ini yang apa, berhasil merancang atribut negara Papua dan lain-lain. Jadi Komisi Nasional Papua ini yang apa, mengeluarkan manifesto itu 1961 itu. Manifesto ini yang sebagai apa, bukti bahwa kita deklarasi secara de facto, secara kenyataan. Nah, jadi nanti secara hukumnya itu nanti tahun 61 baru Belanda akui secara resmi tentang kemerdekaan Papua secara de jurenya, secara hukumnya itu nanti 1 Desember 1961. Nah, dengan mereka keluarkan apa, undang-undang yang mengizinkan untuk bendera Papua itu boleh naik. Nah, jadi untuk kita mau gugat Indonesia, kita harus kembali ke dasarnya itu. Nah, supaya kita gugat sesuai dengan dasar-dasar hukumnya yang pernah ada. Nah, jangan kita buat sesuatu yang baru, itu yang nanti tambah mempersulit lagi. Dunia tambah tidak mengakui lagi. Kita bikin sesuatu yang baru. Jadi kita harus cari yang pernah ada, baru kita gugat kembali supaya bisa diakui secara hukum. Jadi mereka, kemerdekaan Papua yang secara de facto ini, secara de jure hukum ini yang kita pegang, yang pernah diakui. Jadi kalau kita membentuk sesuatu yang baru, ya tambah sulit lagi. Jadi bendera itu mulai naik tahun 61 itu, dan ada langsung mereka rubah undang-undang apa, Papua itu. Pemerintah Belanda keluarkan undang-undang di Stablat nomor 169. Salah, nanti kita lihat di tahun apa, tanggal 25, saya lupa itu. Jadi mereka keluarkan itu, Stablat itu. Nah, dan kita bicara berdasarkan data dan fakta supaya bisa jelas. Kalau kita bicara tidak berdasarkan data dan fakta, ya sulit untuk apa, meyakinkan orang lain untuk mendukung kita. Nah, jadi kita harus berpegang pada de jurenya itu, bahwa Papua itu merdeka 1 Desember 61. Bukan yang
lain-lain di luar itu. Kalau lain-lain di luar itu ya nanti tambah terlingkar lagi, tambah mempersulit lah, mempersulit kita sendiri lagi untuk mau gugat Indonesia ini. Jadi kita nanti bingung sampai terlingkar sendiri situ. Gara-gara buta pimpin buta, tuli pimpin tuli, ya sudah. Akhirnya seperti begitulah. Jadi begitu. Nah, sekarang saya mau tunjukkan naskah proklamasi Papua secara de jure. Secara apa? De facto itu 19 Oktober itu. Oleh Dewan New Guinea dulu. Nah, Dewan New Guinea ini yang memproklamasikan negara Papua itu lewat apa manifesto politik tahun 61. Dan kita lihat dia punya naskah aslinya nih, tapi saya tidak bisa kasih tunjuk semuanya sebetulnya karena banyak plagiat-plagiat juga. Jadi nanti cari sendiri saja. Sabar dulu, lagi live. Waalaikumsalam. Lagi live, jadi nanti dulu ya. Lagi live. Zoom, zoom, zoom. Ajar orang Papua nih. Saya punya nih, saya ada bikin ini live, orang lagi nonton. Itu saya ada kirim dia link tuh, join sudah. Iya, itu saya ada kirim tuh. Oke, oke, oke. Yo, tunggu. Ya baik, kita lanjut lagi. Ah, ah, kita apa bicara tentang dasar hukum apa kemerdekaan Papua 1 Desember 61 itu. Jadi di sini akan tunjukkan, saya akan tunjukkan apa dasar hukumnya kemerdekaan Papua 1 Desember. Di mana itu 1 Desember itu kemerdekaan Papua secara de jure, secara hukum. Sedangkan secara de facto atau secara kenyataannya itu nanti di apa tanggal 19 Oktober tahun 61 yang dimana dideklarasikan oleh anggota Dewan Papua, Dewan New Guinea waktu itu namanya, yang dengan bahasa Belandanya New Guinea Rat itu. Atau bahasa Inggrisnya ya New Guinea Council. Nah, jadi New Guinea New Guinea Rat ini atau Dewan New Guinea ini yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua secara kenyataan atau secara de facto. Nanti 1 Desember tahun 61 baru pemerintah Belanda akui itu. Dan itulah diakui secara hukum atau de facto apa de jure. Nah, jadi sekarang saya akan buktikan itu de factonya dan de jurenya itu supaya kita tidak salah proklamasi di atas proklamasi. Nah, jadi kita tidak salah bikin proklamasi di atas proklamasi supaya kita tahu bahwa proklamasi 1 Desember itu yang diakui oleh
pemerintah Belanda secara resminya. Selain dari itu, nanti kita sulit sendiri. Nah, jadi di sini saya akan tunjukkan bukti apa, secara de jurenya dan de factonya. Nah, jadi secara de factonya atau secara kenyataan itu yang dideklarasikan oleh Dewan Papua waktu itu namanya New Guinea. Dan ini saya akan tunjukkan naskah aslinya yang mereka tulis tangan waktu itu. Nah, ini naskah aslinya yang ditulis tangan yang disebut dengan manifesto politik Dewan Papua dulu, Dewan apa New Guinea atau New Guinea waktu itu. Saya tidak bisa kasih tunjuk ke bawah, nanti banyak plagiat, jadi cukup di sini. Nah, ini naskah aslinya dari kemerdekaan Papua secara de facto itu. Dan ini nanti disahkan apa diakui oleh Belanda 1 Desember. Nah, jadi waktu itu Belanda dengan Indonesia pergi bikin perjanjian KMB di Belanda. Nah, baru nanti kemerdekaan Papua itu di apa? Kemerdekaan Papua diakui apa, tanggal 29 Desember tahun 49. Sedangkan kemerdekaan Indonesia waktu itu yang disebut dengan Nederland Indies itu tanggal 27 Desember tahun 49. Dua-duanya disahkan oleh Parlemen Belanda, dan kedua-duanya punya apa undang-undang yang berbeda. Jadi undang-undang untuk New Guinea punya sendiri, undang-undang RIS sendiri, dan ini undang-undangnya ini undang-undangnya apa New Guinea punya ini. Ini dikeluarkan tanggal 27 Juni tahun 20 setelah KMB pengakuan di KMB tanggal 29 Desember. Nah, nanti tanggal 27 Juni Belanda keluarkan undang-undang apa sahkan undang-undang itu untuk apa New Guinea punya sendiri, ini undang-undangnya waktu itu. Nah, undang-undang ini nanti setelah Parlemen Papua sudah ada, nanti baru Dewan Papua sudah mulai persiapan bentuk negara Papua 19 Oktober itu lewat manifesto yang tadi. Baru nanti setelah deklarasi apa kemerdekaan secara de jure atau secara hukum 1 Desember, baru nanti Belanda keluarkan undang-undang lagi untuk ganti undang-undang yang ini, yang tahun 49 setelah KMB ini. Nah, undang-undang yang barunya itu yang ini, yang Belanda keluarkan ini. Ini tanggal 25 Mei tahun 62. Nomor 169. Stablat nomor 169. Secara de jurenya yang di 1 Desember itu, dan ini undang-undangnya ini. Jadi ini pengakuan Belanda secara hukum satu apa